Halo, selamat pagi semuanya dan selamat malam juga. Pertemuan pertama ini kita akan mulai untuk membahas ruang lingkup laporan keuangan. Ya, oke, bisa dilihat yang pertama pengertian dari laporan keuangan itu sendiri. Saya yakin semuanya sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan. Ada beberapa definisi ya menurut IAI. Yang pertama yaitu laporan keuangan itu meliputi bagian dari proses pelaporan keuangan, yang mana biasanya kalau laporan keuangan yang lengkap itu ada apa aja? Ayo bantu saya, apa aja? Ada neraca, kemudian laba rugi, oke, kemudian perubahan ekuitas, kemudian perubahan posisi keuangan, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini kamu bisa pahami bahwa laporan keuangan itu kan terdiri dari yang tadi saya sampaikan, neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan atau arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Gunanya untuk apa? Di sini gunanya adalah melaporkan keadaan perusahaan ya. Untuk laporan neraca berarti berisi aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan. Kemudian bagian laporan laba rugi apa isinya? Isinya merupakan pendapatan ataupun penjualan dan beban, yang mana ini merupakan hasil operasi perusahaan selama periode tertentu ya. Jadi di akuntansi itu kita pakai periode, misalnya per tahun ya, atau per 3 bulan, per semester, seperti itu. Kemudian laporan perubahan ekuitas gunanya untuk apa? Untuk menunjukkan apa-apa saja yang menyebabkan naik turunnya ekuitas suatu perusahaan gitu. Modal perusahaan bisa aja dari tambahan modal di setor ya, laba, dan bisa juga berkurang karena adanya prive atau yang lainnya, beban. Sampai sini bisa ya. Oke, kita lanjut nextnya, tujuan dari laporan keuangan. Menurut IAI, tujuannya adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang mana dapat bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, dari sini kamu bisa lihat, jika kamu mau melihat laporan keuangan yang menghasilkan kinerja, berarti kamu bisa lihat di kinerja aset, maksudnya kamu bisa lihat di neraca. Ya, informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan ini sangat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan. Untuk apa? Untuk evaluasi dan perbandingan apakah ada dampak keuangan yang timbul dari keputusan-keputusan yang sudah mereka ambil sebelumnya. Misalnya, ketika perusahaan memutuskan untuk membeli suatu gudang, yang mana gudang ini akan digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, bagaimana kinerja dengan membeli gudang tersebut? Apakah terbantu atau malah gudangnya itu udah dibeli malah mangkrak? Nah, ini bisa dilihat nanti di laporan keuangannya. Kemudian informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan meramal apakah perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang itu bisa menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih. Ya, dari laporan keuangan kamu bisa melihat bahwa oh, perusahaan ini kedepannya kemungkinan akan lebih menguntungkan atau setidaknya sama. Kenapa? Ya, konsep dari akuntansi kan going concern ya. Maksudnya tumbuh terus bersama Anda, seperti itu ya. Jadi ketika dilihat laporan keuangan kan kita lihat neraca tuh. Kamu deh dulu ketika nyusun neraca tuh bagaimana? Awalnya kan kita asumsikan ini udah ke kertas kerja ya. Ada saldo setelah penyesuaian. Iya, itu berarti sisa-sisa dari yang sebelum disesuaikan, sisanya itu dia kan. Itu dilaporkan di laporan neraca. Nah, misalnya di situ tertera persediaan sekian. Nah, berarti kan kita bisa langsung menghitung, bisa langsung mengukur. Oh, persediaan sisanya segini. Kemungkinan untuk tahun ini yang akan diproduksi sebanyak ini dan akan menghasilkan laba sebanyak ini. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan perusahaan ini bermanfaat untuk apa?
untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan. Nah, saya mau tanya dulu. Bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan ini biasanya dilaporkan di laporan keuangan yang mana ya? Antara 5 yang tadi? Ya, ini biasanya dilaporkan di laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu terdiri dari 3 bagian: investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Maaf ya, saya lagi batuk, jadi agak-agak gimana gitu suaranya. Tujuan untuk analisis laporan keuangan. Tujuannya untuk apa sih ya? Jadi bercerita tentang tujuan laporan keuangan, kamu harus pahami dulu laporan keuangan ini kan besar ya. Yang pakai ada pihak dalam atau pihak internal, ada juga yang pakai pihak eksternal. Coba deh posisikan kamu sebagai yang punya perusahaan. Kalau kamu punya laporan keuangan, gunanya untuk apa? Yang pertama, kamu misalnya jual pulsa nih. Kamu catat tuh laporan keuangan, gunanya apa? Iya, kamu pasti mau melihat bagaimana posisi keuangan kamu kan yang sudah tercapai. Oke, benar. Yang kedua, apa sih? Nah, misalnya di situ kelihatan misalnya kamu jual pulsa tapi ternyata banyak yang menghutang, misalnya otomatis modal kamu nggak muter atau kas kamu nggak muter, nggak bisa beli pulsa kembali untuk dijual. Nah, disinilah guna tujuan analisis laporan keuangan. Jadi kita bisa mengetahui kelemahan dan kekuatan apa aja yang kita miliki, sehingga kita bisa menyusun perbaikan-perbaikan apa aja yang kita perlu lakukan di masa yang akan datang. Ya, yang ketiga, untuk melakukan penilaian atau evaluasi kinerja manajemen ke depannya, apakah perlu penyegaran atau tidak? Apakah sudah berhasil atau gagal? Oke, sementara untuk pihak eksternal, biasanya pihak eksternal itu pakai laporan keuangan kita untuk apa? Ayo, contohnya bank pakai laporan keuangan kita untuk apa? Iya, biasanya untuk memberikan kredit kan. Mereka lihat ini sehat apa enggak, sanggup apa enggak memberikan kredit. Bener. Jadi untuk pihak eksternal yang pertama memahami posisi dan kinerja keuangan perusahaan saat ini dibanding dengan perusahaan sejenis lainnya. Kemudian pihak eksternal juga bisa melakukan prediksi kinerja keuangan di masa yang akan datang. Seperti saya bilang tadi, sanggup nggak nih ya gitu. Yang ketiga, menilai resiko perusahaan di masa yang akan datang. Jadi misalnya ada kreditor yang mau menyalurkan kredit, resikonya gimana? Bisa nggak ya investasi atau nanti malah macet seperti yang tadi saya sampaikan ya. Oke, selanjutnya karakteristik dan keterbatasan laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan dapat dipahami ya. Kemudian relevan, keandalan atau reliability. Kemudian selanjutnya dapat dibandingkan antara laporan keuangan antar perusahaan, boleh bisa dibandingkan. Kemudian setelah itu itu aja laporan keuangan. Jadi di sini dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Oke, selanjutnya jenis-jenis laporan keuangan. Tadi sebenarnya sih udah saya sampaikan di awal, tapi tidak apa-apa ya. Kita jelaskan lagi sebentar. Laporan keuangan yang lengkap itu meliputi neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca isinya apa? Ayo. Aset, utang, modal, kemudian laba rugi isinya pendapatan dikurang beban atau penjualan dikurang beban. Perubahan modal isinya adalah modal awal, prefer, laba, kemudian aliran kas isinya yang 3 tadi, pendanaan, investasi, dan operasi. Kemudian yang terakhir ada penjelasan dari catatan atas laporan keuangan. Apa itu catatan atas laporan keuangan? Kan biasanya kan di suatu perusahaan ketika kita memilih suatu metode, ya, yang mana metode ini sebelumnya berubah dari metode yang lalu, itu biasanya dilaporkan di penjelasan mengenai catatan atas laporan keuangan seperti itu. Sampai sini saya harap semua bisa ya. Ini masih pertemuan awal, saya rasa ini juga udah sering ya kali teman-teman bahas di sebelum-sebelumnya. Untuk contoh-contoh
bisa teman-teman lihat di bahan teman-teman, di situ ada kelihatan semuanya. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat analisa laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi yang luas, menggali informasi, kemudian dapat mengetahui kesalahan apa aja yang terkandung dalam laporan keuangan, dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten, kemudian mengetahui sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori yang terdapat di lapangan seperti prediksi dan peningkatan, memberikan informasi yang diinginkan oleh pengambil dan keputusan, kemudian yang mana di sini dapat menilai prestasi, dapat memproyeksi laporan keuangan, dapat menilai kondisi masa lalu dan masa sekarang. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat baca filenya yang dari saya yang ada di Spada, silahkan dicek. Semoga bisa dipahami dan jika ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan ya. Terima kasih untuk waktunya, selamat pagi dan selamat malam.